Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mengawali ta'lim kita pada malam yang berbahagia ini, mari bersama kita memanjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah ringan langkah kita menuju Masjid Al-Huda yang kita cintai ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyam. Besar harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ta'alau bina, mari bersama kita buka ta'lim kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dan kita ulas dari ab'adus salah, sunnah-sunnah ab'ad dalam salat, dan insyaallah juga telah kita baca pada pertemuan yang lalu apa-apa yang membatalkan salat. Ada 14 sudah kita baca. Al-hadas, terus kemudian terkena najis kalau tidak segera dihilangkan, kemudian inkishaful aurah, terkesiap auratnya, illam tustarhalan, bila mana tidak segera ditutup. Kita berikan contohnya pada pertemuan yang lalu, bila mana ada angin besar begitu, kemudian terbuka, segera kita tutup, maka ini tidak batal salatnya. Yang berikutnya, wan nutqu biharfaini aw harfin mufhimin amdan, ya, berbicara dengan dua huruf atau satu huruf yang bisa difahami secara sengaja. Ini poin berikutnya. Jadi kalau ketika salat ini seseorang berbicara dengan dua huruf yang panjang, dengan niat dia bicara, maka dihitung bicara dan ya tentu membatalkan salat. Atau satu huruf tapi mufhim, dalam bahasa Arab misalnya ra'a yaro, ra'a yaro niku melihat, fi'il amarnya ngaten mawon. Lihatlah, bahasa Arabnya itu. Atau waqayaqi yang masdarnya wiqayah, dicontohkan di kitab ini, niku fi'il amarnya, kata perintahnya qi, qauf gini, jagalah artinya. Waqayaqi wiqayatan. Ada istilah dalam bahasa Arab dan bahasa kita juga, menjaga lebih baik daripada mengobati. Niku bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Penjagaan agar supaya diri kita sehat lebih baik daripada pengobatan. Kalau sudah sakit baru berobat. Nah ini waqa fi'il madinya, yaqi fi'il mudhari'nya, wiqayatan isim masdarnya, qi fi'il amarnya. Kata perintahnya qi. Walaupun sepertinya hanya satu huruf ki, nah itu kan mufhim, bisa difahami, maka dan dilafadzkan, diucapkan secara sengaja. Nah ini tentu membatalkan sholat meskipun apa, satu huruf saja. Kalau bahasa Indonesia apa? Sing hanya
nggak ada ya. Hai itu kan 3 kata. Nah, hai itu 3 kata. Hai, nah, 3 kata. Tapi kalau ini ada dalam bahasa Arab yang hanya 1 huruf tapi bermakna. Kata perintah tadi saya contohkan, di sini juga dicontohkan roti gitu. Kalau maksud si pengucap ini adalah bicara ya batal. Lalu yang ketiga, poin ketiga, bila mana ghairu mufhim. Ghairu mufhim. Nah, kalimat keluar misalnya untuk anggap ya ada bunyi suara. Nah ini tentu tidak sampai nopo batal. Atau yang keempat nih, tidak sengaja keceplosan. Ini contohnya misalnya wahing no bersin, alhamdulillah, sampainya jawab yarhamukallah, tapi ini nggak sengaja keceplosan. Kalimat seperti ini ya menurut mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab disebut tidak sampai batal. Ya, misalnya keceplosan tadi alhamdulillah, bersin ya alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Ini tentu ini tidak batal. Jadi 4 tadi, 1 huruf. Kalau huruf pertama 2 huruf yang bentuknya bicara, ini ya, tapi dia niat untuk menyampaikan sesuatu, atau tandanya dia mengaduh, nah ini bicara. Atau yang kedua 1 huruf tapi mufhim, difahami. Contohnya ro, lihatlah, ki, jagalah. Ini 1 huruf tok itu, tapi itu bicara. Okay. Terus kemudian yang ketiga, bila mana dia apa tadi yang ketiga, yang menyengaja ya, dia menyengaja. Nah, yang ketiga tadi apa? Yang saya sampaikan tadi menyengaja dulu apa yang tidak menyengaja tadi? Yang menyengaja ya, menyengaja dulu. Walaupun itu pendek ya. Ini maka ini membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, bila mana tidak sengaja atau keceplosan. Seperti kalimat alhamdulillah yarhamukallah. Maka ini tadi apa? Tidak membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, wabil mufattiri amdan, ya melakukan apa-apa yang membatalkan puasa secara sengaja. Seperti apa? Makan. Nah, makan ini kan membatalkan puasa. Atau memasukkan air ke dalam telinga, memasukkan air berlebihan ke dalam hidung ketika sholat, itu batal. Itu batal. Pokoknya kalau puasa itu batal, maka dia juga batal. Tapi keterangan lanjutnya ini yang ditulis di sini oleh mu'alif menarik. Setelah wabil mufattiri amdan, ya, yaitu bila mana melakukan apa-apa yang membatalkan puasa, maka dilakukan ketika sholat juga batal. Wabil uklil kasiri nasian, dan makan meskipun lupa, makan banyak meskipun lupa. Nah ini kalau puasa nggak batal, kalau sholat batal. Al-ukal itu makanan yang masuk. Kalau makanan sedikit seperti ngapunten selilitan nggak bisa dikeluarkan terus ketelan, itu nggak apa-apa ketika salat. Tapi ketika makan banyak walaupun dia lupa, kalau puasa kan nggak batal, gitu. Dengan setelah kalau puasa batal. Tapi kalau salat batal. Kenapa? Mungkin siapa tahu ya, siapa tahu ini mu'alif menerangkan di sini. Siapa tahu kita bertanya, lu podo-podo ibadah, mosok poso ora batal, sholat iso batal. Itu ya, mungkin kalau ada yang bertanya gitu, jawabannya begini. Karena puasa itu adalah ibadah yang disuruhnya hanya enggak hanya menjauhi larangannya puasa tok. Bukan ibadah yang rapi urutannya. Puasa itu apa? Kita diem menahan apa-apa yang membatalkan puasa. Kita mau gerak-gerak, mau jalan-jalan, sore-sore mau napa istilahnya ngabuburit itu ya terserah aja. Yang penting mboten maem, mboten minum, dan segala apa yang membatalkan puasa. Ini berbeda dengan sholat yang memang teratur ya, kegiatannya teratur. Nah, teratur, ada takbirnya, ada gerakannya, ada kalimat-kalimat yang keluar, ada larangan-larangannya, teratur, tertib, dan juga tidak makan waktu lama. Nggih. Hanya paling kalau di meniti ngoten nggih. Paling berapa menit standarnya? Benar, 15 menit nyampe sholat kita. Itu masya Allah 15 menit itu kebetulan baca kirang langkung 2 lembar per rakaat niku. 15 menit ya. Atau 2 halaman. Nah, 2 halaman itu
itu 15 menit ya, rata-rata kita mungkin ya 7 menit lah, 7 menit standar ini. Artinya bisa selesai salat. Makanya tentu makan sekalipun lupa batal, sekalipun apa? Lupa. Linaftarid, ambil contoh ketika kita sholat kok ya lupa betul lupa gitu. Akhirnya ada makanan di dekat kita sholat misalnya begitu nggih. Ini sholat apapun loh, sholat apapun. Kalau sholat jamaah mungkin nggak terjadi. Kalau sholat di rumah misalnya sholat sunnah, sholat tahajud, kita sholat samping kita ada makanan ketika kita sahur mau puasa itu ya, ada makanan samping kita. Kalau sekarang mungkin saja terjadi, sekarang pun mungkin terjadi. Kalau dulu barangkali yang rumahnya kecil, rumahnya mungkin sempit, jadi sholat ya di situ, nggih. Tempat makan ya di situ. Ini anak kos biasanya nggih. Ini mungkin saja pas sholat ya lupa. Nah, atau pas duduk di antara duduk tahiyat akhir misalnya, dia kebayang apa begitu lupa, dipikir sudah selesai sholatnya, padahal belum selesai. Makanan. Hal ini sedikit ataupun banyak tetap tidak sah. Kalau temannya tahu, sholatmu selesai belum tadi salamnya? Belum, batal. Sekalipun dia lupa, nggak ada urusan dengan lupa ketika sholat. Makan banyak meskipun lupa, maka ini membatalkan sholat. Ini berbeda dengan puasa, karena puasa tidak ada keteraturan. Intinya puasa itu ibadahnya ya nahan gitu saja. Adapun sholat, ini terangkan di sini, itu ada keteraturan, ada qauliyahnya, perkataannya, ada fi'liyahnya, perbuatannya, ada gerakan-gerakannya maupun ada kalimat-kalimatnya dan ada keteraturan di situ. Tambahan saya, toh juga tidak lama sholat itu, diulangi betul apa? Diulangi ya nggak apa. Kalau puasa menarik, kalau puasa ini kemudian lupa itu batal, wah repot ganti nih gini lupa, dia, kenapa? Banyak lupanya ya. Kalau puasa itu sering lupa kita. Makanya ini kata Rasulullah, man akala nasiyan faka'annama at'amahullah. Barang siapa yang makan di siang hari bulan Ramadan tapi sebabnya lupa, faka'annama at'amahullah, seakan-akan Allah memberinya makan. Jadi nikmati saja gitu ya. Yang repot kalau makan banyak pas kesedak ingat kalau ini puasa. Nah, itu kan minum mboten angsal Pak, kalau minum ya batal. Oke, maka nanti ya trik dokter itulah ya, diangkat tangannya ben mboten ceguken niku lho nggih. Apa dibuat tidur gitu nggih. Karena kalau dia sudah ingat itu, kalau puasa nggih, sudah ingat itu dia lupa, karena lupa itu kan definisinya ini kalau salah diluruskan. Ini saya golek-golek mawon. Lupa itu adalah ingat kalau dia tidak ingat. Nggih. Bingung Pak, lewat kan ingat kalau dia tidak ingat. Kalau dia nggak ingat, kalau dia tidak ingat itu kan dereng lupa ya. Ya nih, orang kan makan, dia ingatnya dia nggak puasa, nah, itu dia berarti lupa. Jadi ketika ada orang bilang, Mas, kamu puasa loh, dia jadi ingat nih. Nah, jadi kembali keingat lagi. Maka apa? Nah, ini dia membatalkan puasanya. Kalau sholat meskipun lupa batal. Tadi saya contohkan, misalnya kemudian ada orang kasih tahu dia, tadi itu janjinya ketika kamu tahiyat itu udah selesai belum sholatnya? Burungi jane, wes mangan loh, sudah makan kamu tadi. Ulangi, karena sholatnya batal. Ya, kalau dia lupa, ada yang memberitahu bahwasanya dia belum selesai sholatnya sudah makan banyak, maka ini membatalkan puasa. Berikutnya. Tadi kalimatnya pripun? Wabil uklil katsiri nasian, bukan wabil akli tapi wabil ukli. Ukli itu artinya makanan yang masuk ke dalam tubuh banyak meskipun lupa, batal puasanya. Batal salatnya. Berikutnya, wasalati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Ini ngapunten seringkali banyak yang yang kadang rancu pemahamannya. Apa itu? Bergerak-gerak 3 kali secara berurutan meskipun dia lalai. Ini seringkali dipahami gerak-gerak apapun 3 kali batal. Tidak demikian. Gerak-gerak 3 kali dengan anggota badan yang besar, seperti menggerakkan tangannya dengan kencang secara sengaja, ya, kakinya atau kepalanya. Ya, misalnya ngapunten, ini ada. Saya waktu di Bali itu, saya pernah di Bali tahun 2010. Itu di muassasah namanya Al Inayah, Tabanan, di Tabanan Bali.
itu ngapunten setiap sholat, entah ya saya tentu kita husnudzon mawon nggih. Moga-moga bukan karena sengaja. Ini tempat kami tinggal, nanti naik begini. Ini tempat saya tinggal gini. Naik ke atas jalan keluarnya ujungnya itu ada warung babi. Warung babi. Itu kita kalau sholat azan nggak boleh keluar suaranya. Harus internal ma'had pondok. Ini pondok tapi di panti asuhan, sebetulnya panti asuhan gitu. Gitu, tapi dikelola secara pesantren. Anak-anak usianya SD sampai SMP di situ. Kalau SMA bisa nanti diantarkan ke pondok-pondok yang lain. Kemudian ini sampingnya itu banyak orang-orang Hindu yang tinggal di situ. Nggak tahu sengaja apa nggak sengaja. Seingat saya itu setiap sholat asar itu saatnya penggulingan babi, ya. Ditusuk itu, suaranya begitu. Nah, terus kadang-kadang ada tangga yang lain di saat sholat itu pula itu juga waktunya dia nyetel lagu dangdut Bali itu. Ya. Kan musiknya menghentak dia. Lah kalau orang itu sholat, ini santri SD ini kayak di tempat kami SD SMP gitu, sambil sholat gitu, baru manduk-manduk ngikutin irama ini gitu. Lah ini tentu batal sholatnya. Ya, mau tek 3 kali, ya ini batal, apalagi lebih. Nah, kalau dia menahan-nahan, ya wallah alam ini mungkin masih maafu ya kalau menahan-nahan. Nah, itu beda kalau menahan-nahan. Tapi kalau dia mengikuti irama itu tentu ini batal. Ini kalau gerakan-gerakan yang besar, gerakan tangan, terus kemudian gerakan kaki, gerakan dagu, rahang. Sebutan di sini disebutkan rahang. Nah, itu batal. Terus kalau gerakan yang kecil seperti jari, kelopak mata yang bergerak, bibir yang bergerak, ini tidak batal sekalipun berturut-turut. Ya, ini poin keduanya. Nanti ada poin berikutnya. Seperti misalnya gatal digaruk-garuk dengan jari, ngaten nggih. Lah ini enggak batal salatnya. Ngaten contohnya. Gatal aja di waktu. Gitu. Nah, atau kelopak matanya bergerak-gerak gini-gini ini ya. Ada yang kadang-kadang anak-anak milenial ini karena saking seringnya main game, kadang-kadang matanya ngaten-ngaten loh. Sering kayak gitu-gitu nggih. Kalau putra-putranya atau cucunya gini-gini tandanya sudah dinasihatin itu. Biasanya sudah terlalu banyak nonton sudah terlalu banyak main game atau nonton Android, sudah terlalu banyak, matanya gini-gini. Tapi itu ketika sholat tidak batal. Nah, gerak-gerak ini nggak batal. Pegel matanya atau mungkin kena napa niku, kena sesuatu ya, begini nggak batal. Atau bibirnya bergerak-gerak gini-gini, ya, ini nggak batal. Gerakan kecil nggak batal. Kata nih. Poin berikutnya adalah gerakan kecil tapi menyengaja merusak sholatnya. Gerakannya kecil tapi dia memang menyengaja nggak fokus sholat, menyengaja tidak khusyuk. Misalnya sholat, Allahu Akbar itu contohnya. Ya gerakannya kecil-kecil, pakai jari lagi. Tapi dia memang sengaja itu untuk bercanda atau bermain-main ketika sholat. Ini kok bisa batal. Kalau niat dia untuk bermain-main nih, betul. Nah, kalau nggak bermain-main tadi nggak batal. Gerak-gerak, gatel, nah ini nggak batal. Ya, kalau dia niatnya memang bermain-main maka ini membatalkan menapa sholat. Termasuk misalnya mendekati kaki orang ketika sholat ya, datang kaki orang. Ini kan tentu baik ya agar supaya rapat softnya. Ya. Softnya rapat. Ini ngapunten saya contohkan ini kaki dirapatkan standar ini. Tapi nggih enten Pak, kadang-kadang itu memang guyon ada. Saya pernah menemui ini bapak-bapak loh yang guyon. Injek-injekan karo koncone. Nah ini ya walaupun gerakannya sederhana, catatnya ini tentu batal karena dia menyengaja merusak nomor sholatnya. Terus yang terakhir, gerakan yang memang dibutuhkan atau diperlukan oleh musolli, oleh orang yang sholat, ini tidak membatalkan sekalipun gerakannya berat, gerakan berat. Kemarin kita contohkan melangkah ketika soft depan kosong, itu gerakan diperlukan memang karena softnya nopo kosong. Atau membunuh hewan yang membahayakan, dan sholat gitu ada ular yang membahayakan dan khawatir dia terkena, sekali tebas gerakan itu gerakan berat sebetulnya, tapi tidak batal nopo sholatnya. Ketika sholat wallahu alam saya kira tidak boleh. Itu gerakan nopo sebelum sholat mungkin. Kalau setelah mulai sholat tentu tidak boleh. Kalau sebelum sholat sunnahnya bersiwak sebelum sholat,
laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli wudu'in, kalau kama qala ya, inda kulli wudu'in atau inda kulli salatin. Andai aku tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan untuk bersiwak ya, sebelum ketika wudu maupun ketika sebelum salat. Inda kulli salatin, jadi mafhumnya sebelum salat, bukan di tengah-tengah salat. Nggih. Wallahu alam, kalau dia punya sebab, misalnya ganggu sekali kemudian ada siwaknya untuk tek gitu saja, ya ini saya kira tidak bisa membatalkan. Tapi kalau niat siwakan ketika sholat, maka ini ya tentu batal. Seharusnya dari awal sholat dia bersiwak sebelum sholat, disiapkan dulu, masukkan kantongnya, kemudian ini. Tapi ini namanya pemandangan seperti ini jarang kita lihat ya di sini gitu ya. Nek dulu saya kadang-kadang begitu dulu bawa siwak. Sekarang kalau Imam Nawawi mengatakan nggak harus siwak itu, nggak harus nggak harus niku siwak dari kayu niku. Nah, dulu saya waktu kuliah cukup hobi beli siwak nih, lama salat. Nah, sekarang sudah nggak pernah lagi nih. Nih nggak, jarang yang bawa siwak ya. Nah, itu kalau menurut Imam Nawawi nggak harus siwak dalam bentuk nggak harus. Sikatan itu juga bisa dikiaskan ke siwak menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi yang mau pakai siwak ya monggo. Ya saya mau, insyaallah baik. Bahkan sekarang trennya di Finlandia atau di mana gitu orang pakainya siwak. Saya lihat di YouTube kemarin. Terlepas dari tadi, tentu sunnah ini sebelum sholat, dibersihkan dulu, masukkan kantong, gitu. Ya monggo nanti kalau ketika sholat, tentu ini bukan merupakan bagian dari gerakan sholat soalnya bersiwak itu. Apalagi itu mematikan handphone yang kontemporer ya, mematikan handphone ini gerakan yang besar sebetulnya. Ya, mematikan handphone pun nyala dimatikan. Ini tidak membatalkan sholat, kecuali kita kemarin sampaikan, kecuali dibaca WA-nya, ini beda lagi, apalagi dibalas. Itu jelas batal sholatnya. Kalau hanya bunyi titit tek dimatikan agar supaya tidak mengganggu yang lain dan mengganggu dirinya, maka tidak batal. Kalau dilihat dulu pesannya, dibaca, nah ini walaupun batin loh bacanya, ini tentu kegiatan di luar sholat, apalagi dibalas, tentu jelas ini membatalkan. Nah, termasuk ketika bengong suara mic ini ya. Ya ini langkah seperlunya untuk sekedar mematikan. Wallahu alam, saya kira ini tidak membatalkan ya. Itu tidak membatalkan. Ya hanya sekedar takmirnya maju satu langkah dua langkah tek dimatikan biar enggak mengganggu, ini tidak sampai membatalkan salat. Bahkan Rasulullah pernah manduk-manduk ketika salat, ada laporan memberikan isyarat gitu ya. Ya artinya ini suatu yang perlu kita pahami secara komprehensif gitu ya, karena sebagian memahami gerak-gerak ini sudah batal. Ini kalau mazhab Syafi'i keterangannya begitu. Mazhab Hambali bahkan langsung loncat ya, pokoknya perlu gerak-gerak saja. Misalnya pecinya kurang rapi, digini-ginikan, atau sorbannya kurang pas, digerak-gerakkan, ini tidak batal salatnya. Kalau mazhab Syafi'i ini ya dijauh yang seperti itu, tidak harus sering-sering. Kalau emang yoga gatal bisa ditahan dulu gitu nih. Enggak menyering-nyeringkan, bermudah-mudah bergerak gitu. Ya, mazhab Hambali enggak, bahkan makanya kita lihat sebagian Hanabilah ya di Saudi Arabia, mereka mazhabnya mazhab Hambali memang itu kalau sholat ya gerak-gerak gitu. Pecinya gutrah itu yang gini nih, yang hitam digini kan namanya. Gutrah gitu digerak-gerakkan, dirapikan lagi, digini lagi itu. Dulu kami kalau melihat sholat begitu kadang-kadang kita enggak biasa gerak-gerak gerak. Setelah kita paham, oh tentu ini ya khilafiyah terkait berapa banyak gerak. Nah tentu mazhab Hambali tidak. Selama dia butuh seperti itu tidak mengapa. Di sini juga sama sebetulnya, sama. Tergantung kebutuhan. Hanya tentu ya kalau nggak terlalu butuh-butuh amat, ya pakai peci dari awal yang rapi, ngoten yang tepat. Terus kemudian pakai surban ya di gerak-gerakan yang misalnya yang kira-kira berpotensi untuk kita terlalu banyak bergerak, ini dihindari. Baik. Ini yang berikutnya nggih. Nah, terus nek gerak-gerak karena emang kita butuh, saya kira ini tidak mengapa, wallahu alam, ini tidak masalah. Wal wasbatil fahisyah, loncat dengan loncatan yang keras. Ini sebetulnya kan sudah masuk ke salah ke harakat, tapi ditulis ulang oleh mungkin sebagai penekanan ya. Kalau loncat dengan loncatan yang keras, maka tentu ini membatalkan salat. Wa darbatil mufritah, melakukan pukulan dengan pukulan yang menyakitkan, artinya pukulan yang keras, bukan
bukan menyuruh minggir pelan, malah memukul ya. Nah, ketika sholat emosi gitu ya, karena sholat diganggu ya, dia pukul lah. Ini tentu mungkin lah Pak, anak kecil ya, baru biasanya begitu, ketika diganggu temennya emosi, dipukul temennya lah, ini dia malah batal sholatnya. Ngaten nggih. Ya mungkin saja terjadi di bapak-bapak ya, mungkin saja ya. Ada sebagian masjid yang kadang-kadang bapak-bapak alhamdulillah sudah mulai sholat, tapi karena tidak diberikan pengajaran barangkali itu, kadang-kadang dia ingat masa lalunya. Cilik aku naik sholat ki gojek kok ya, tak gojek naik. Nanti ketika dia besar gojek juga, itu ada. Ini, maka ini tentu perlu diluruskan. Wadharbatil mufridah, dan pukulan yang keras ya, yang menyakitkan. Nah ini yang berikutnya nih. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun fi'il, rukun perbuatan, amdan secara nopo sengaja, menambah gerakan di luar dari rukun gerakan sholat secara sengaja. Tadi kan gerakan-gerakan yang karena dibutuhkan tidak mengapa, tapi kalau melakukan tambahan gerakan, misalnya apa? Ya tadi menambah, ada gerakan itu kan ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada kemudian duduk tahiyat ya. Nah, ada gerakan lain yang dia buat sendiri itu ya, menambah rukun fi'il secara sengaja. Misalnya apa ya? Secara sengaja. Biasanya nanti dijadikan rutinitas oleh dia ini. Padahal bukan gerakan sholat. Misalnya ketika rukuk ya, dia nambahi untuk dirinya sendiri, rukuknya pakai tahapan. Misalnya ini, misal mohon Allahu Akbar, nah dikit-dikit kan ya, setengah dulu, seperempat dulu. Nah ini dia menambah-nambah sendiri, karena harus rukuk pripun Allahu Akbar, langsung apa rukuk okay? Lah dia enggak tek misalnya begitu. Nah ini kalau dia menyengaja maka batal. Beda cerita kalau goyokan, nah itu beda lagi, itu buatan sengaja Pak, buatan apa nek niku pelan-pelan. Tapi kalau dia menyengaja gitu ya, membuat gerakan sendiri, menambahi rukun fi'il, maka ini tentu membatalkan apa? Sholat gitu. Kalau kata goyokan ya ini ya maklum ya, itu tentu agama kita mudah ya, semampunya, bahkan tidak harus sampai bawah lurus rukuknya yang betul apa. Memang idealnya rukuk ya begitu, tidak boleh. Mana sudah kita bahas di awal, tidak napa niku badan tidak lebih rendah daripada pantat ya, nggak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah, jadi pas tengah-tengah begini. Tapi ketika orang itu kemudian sakit punggungnya, maka itu semampunya saja, nah, agak segini dikit nggak apa-apa. Nah, beda kalau sengaja dia membuat berdiri Allahu Akbar dari gini lah, ini tentu dia menambah-nambah sendiri, dan ini membatalkan apa sholat. Berikutnya, kalau ini berjamaah, wattaqaddumi ala imamihi bi ruknaini wattakhallufi bihima bi ghairi udhrin. Nah ini mendahului rukun imam lebih dari 2 rukun. Misal imam sudah bergerak menuju sujud. Jadi kan untuk sujud itu pripun? Diawali dari apa? Berdiri, baca Fatihah, membaca surat, rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Lah imam sudah mau sujud, ini makmum masih membaca surat atau membaca Fatihah dalam suratnya, tidak menyusul segera tadi. Dia menyelesaikan suratnya. Niku malah batal. Karena lebih dari 2 rukun, nggih. Perlu dicontohkan ya. Misalnya saya imam, Allahu Akbar, kita baca Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ini makmum masih aja berdiri membaca surat atau membaca Fatihah atau apa. Sami Allahu liman hamidah, masih berdiri, sudah 2 rukun lewat nggih. Saya mau sujud, ya dia baru rukuk. Lah niki napa? Batal salatnya. Atau ya kalau dia niatnya imamah, dia niat bermakmum, batal. Niat bermakmum batal. Kalau dia niatnya mufarokoh, barangkali imamnya bacaan Fatihahnya tidak benar, ini tidak dikatakan baik seperti itu. Kalau bisa tetap ketika jamaah, walaupun mau mufarokoh, mau memisahkan niat kepada imam, karena imamnya mungkin bacaan Fatihahnya salah-salah, tetap diusahakan ya tidak harus jauh-jauh dari ya, untuk ta'liful qulub, agar supaya kita tidak dianggap keluar dari nopo soft niku. Gitu nggih. Ini penting ini. Jadi kadang-kadang terlalu lama
menyelesaikan Fatihahnya. Untuk sholat berjamaah niku idza kabbara kabbaru, jika imamnya takbir makmum takbir. Idza raka'a raka'u, jika imamnya rukuk maka makmum rukuk. Ngoten. Idza sajada, kalau imam sujud makmumnya sujud. Jangan sampai lebih dari 2 rukun. Bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Nah, sekarang apa contoh kalau ada uzur? Contohnya apa kalau ada uzur? Apa yang menjadikan uzur kok nggak batal salatnya? Apa kira-kira, Pak? Ibu-ibu napa mungkin ada yang tahu? Tidak terdengar suara imam. Mungkin saja terjadi, dan barangkali kita pernah kejadian seperti itu. Nah, ini uzur namanya. Diterangkan di sini begini. Misalnya biasanya kejadian itu ketika nopo sujud, duduk di antara dua sujud tasyahud awal kemudian berdiri. Nggih, kan imam sujud, kita sujud. Ngoten nggih. Imam duduk di antara 2 sujud atau imam napa niku tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Kita enggak dengar takbirnya. Kita Allahu Akbar, gitu nggih. Sujud, la imam kemudian tasyahud awal. Allahu Akbar. Kita enggak dengar takbirnya. Oke. Lalu kemudian imam sampai berdiri, kita kira itu adalah napa? Takbir untuk duduk tasyahud awal, padahal takbir berdiri. Allah Akbar. Nah, ini namanya udzur, kita nggak dengar. Apa yang dilakukan kalau itu duduk tasyahud awal? Tentu ini bukanlah rukun tasyahud awal, tetapi napa? Dalam tasyahud disebut sunnah ab'ad. Maka kita langsung mengejar saja, boleh mengejar saja. Allahu Akbar, baca sampai Allahumma shalli ala Muhammad dan berdiri. Karena ada udzur nih, ada udzur. Dan berdiri ngikutin apa? Imam. Itu boleh seperti itu. Nggih. 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 Jelas nggak sah. Nanti ini yang berikutnya nanti. Tadi jelas itu nggak sah. Karena apa? Mendahulunya sampai sekian rakaat, sekian rukun. Boten sah. Tapi nggak mboten apa-apa jenengan makjur telah mendapatkan pahala sholat jamaah karena niatnya sholat jamaah. Jadi gitu ya. Itu kan dalam ibadah begitu, Allah telah memberikan pahala. Karena ada udzur memang nggak tahu. Terus bagaimana ngejarnya coba? Oh, jenengan lebih dulu daripada imam. Padahal imam itu dijadikan imam liyuk tamma bihi, untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Idza kabbara kabbaru wa idza raka'a raka'u wa idza sajada sajadu, gitu. Sesungguhnya dijadikan imam itu imam ya untuk diikuti. Nah, ini kalau kemudian lebih nopo kecepatannya sudah selesai dan imamnya belum selesai, tentu tidak sah nopo salatnya dan mengulangi. Itu batal. Tetapi nggih, karena tidak sengaja, ini kan udzur niku. Niku udzur, enggak sengaja, enggak tahu sound systemnya mati. Contohnya, imam membaca kunut kita enggak tahu, ngoten nggih. Maka tentu diganti salatnya, diulangi salatnya, tapi tentu insyaallah mendapatkan pahala jamaah karena memang niatnya niat salat jamaah. Nggih. Jadi enggak dosa, enggak asim. Beda loh, Pak. Kalau sengaja asim. Sengaja dia bermakmum tapi kemudian dia melakukan tindakan sengaja mendahului imam secara sengaja. Nggih. Bukan karena dia bodoh, karena tidak tahu, tapi sengaja. Saya tahu dan saya sengaja. Saya ingin tunjukkan misalnya imam ini nggak pantas dijadikan imam misalnya gitu, misalnya, maka tentu ini malah dia asim. Kayak kasus yang terjadi tadi tidak masalah, tapi batal. Karena kenapa? Karena apa? Imamnya belum selesai, sudah selesai duluan. Dan nanti kemudian apa bisa diulangi sholatnya, tapi tidak batal. Nggih. Saya ulangi nggih, apa gambarannya nggih. Mungkin kalau nanti salah diluruskan. Imam sholat Idul Adha, kemudian di tengah-tengah sholat ini ada sapi yang lepas, lalu sebagian jamaah mengejar sapi tersebut.
menghindar. Oh, nggak apa-apa kalau menghindar, nggak apa. Menghindar dari larinya sapi toh. Nah, ini saya kira kalau begitu ya dia ada gerakan yang mengharuskan dia menghindar. Yang penting nggak teriak-teriak, nggak apa. Nah, kalau teriak-teriak nanti malah batal. Wah, sapi. Wah, ini malah batal. Kalau menghindar dari serangannya terus di soft lagi ini tidak mengapa. Hanya sekedar gerak-gerak untuk menghindari bahaya pada dirinya. Tapi kalau dia teriak-teriak, nah ini tentu sudah bicara kan. Sapi mikir. Wah, ini gitu. Ya, kalau masih rokaat malah enak. Nggak apa-apa, misalnya ada orang yang teriak tadi mikir, ya ulangi aja sholatnya, kan belum selesai, imamnya masih sholat, oke, ya batal, niat lagi, Allah Akbar, nah, lanjutkan sholatnya, gitu. Tapi nanti mungkin takmirnya atau penanggung jawab sapinya mengejar, akhirnya tidak ikut sholat, maka tentu ini sholat Idul Adha hukumnya boten wajib. Dia tidak berdosa atas meninggalkan apa? Sholat Idul Adha tersebut, hukumnya sunnah muakkad. Cuman sayang kalau, makanya baiknya dipersiapkan dengan matang sehingga tidak terjadi kejadian lain. Tapi kalau Anda harus mencari, kalau dibiarkan ya rugi sekian juta, Pak. Dia rugi kan? Takmirnya bertanggung jawab untuk mengejar, walaupun kemudian dia akhirnya tidak mendapati sholat bersama imam, dia tidak sholat, tidak mengapa, karena memang juga sholatnya tidak wajib. Nah, ini kadang-kadang kalau setelah tahu hukum sholat Idul Adha itu nggak sampai wajib, hukumnya sunnah muakkad. Nah, ini sebagian orang pisan-pisan aku nggak sholat Idul Adha mawon. Nah, ini tentu tidak tepat ya. Nah, tetap hukumnya sunnah muakkad ya, kalau kita lego ya kita hadiri dan sebagai syiar kaum muslimin begitu. Jadi kalau hanya menghindar, kejar itu menghindar, ngeles gitu aja, ini balik aja tidak batal. Oh gitu. Gerakannya cukup banyak ya. Gerakannya banyak, saya kira sudah bukan ini, nanti sudah bukan lagi itu, mungkin aja itu jika sudah bicara dan lain-lain, mungkin seperti itu. Nanti dilihat kalau udah gerakannya banyak banget, al-harakah al-katsiroh yang sangat banyak, ya datang lagi ke soft. Imamnya kan belum selesai belum selesai toh? Ya itu lanjut saja. Terus takbir yang sekian kali itu nggak perlu dari awal, nggak perlu diikuti dia ketika datang dan tidak masalah. Itu nggak harus 7 kali 5 kali, kalau dia datang. Nah, betul gitu. Ini untuk ketika ada bahaya yang mengintai dirinya sehingga dia minggir. Kalau hanya sedikit gerakannya maju ke depan, tidak usah mengulangi. Kalau gerakan sampai lari keluar lapangan atau bagaimana gitu, ini tentu gerakan yang sangat banyak. Pernah kejadian waktu gempa Pundi niku, gempa Pundi Pak, yang dulu gempa katanya viral, imamnya tetap bertahan. Wah, gitu nggih. Nah, ini sebetulnya tidak harus begitu. Apalagi kalau dia menjadi imam itu kan belakangnya makmum. Lah makmumnya akhirnya kalau makmum ngapunten, kalau dia makmumnya faham fikihnya, dia menyelamatkan dirinya, lebih utama dia keluar. Tapi kalau makmumnya nggak paham, kan makmum ngikutin imam, dia nggak keluar juga akhirnya. Sementara bangunan sudah naudzubillah min dzalik, sudah mulai roboh. Maka seharusnya dibatalkan saja, nanti ke tempat yang aman untuk kemudian sholat, tidak masalah, tidak mengapa. Termasuk ketika kita sholat kemudian ada barang berharga kita yang diambil orang. Ini kalau kita tahu Pak, kita boleh bergerak kalau gerakannya tidak sampai banyak. Contohnya misalnya seorang bawa tas, dalamnya ada uang atau ada handphone yang bernilai atau emas dan lain-lain, ditaruh di sampingnya. Ada ini yang fakih, mungkin malah malingnya ini fakih. Malingnya fakih ini, dia paham. Kata orang ini tak jikok barangnya, mungkin bergerak karena dia sedang sholat. Ya. Fakih ini, si malingnya ini ya, diambil barangnya, orangnya diam saja. Nah, ini tentu tidak tepat. Dia boleh bergerak, misalnya menggerakkan kakinya, ya. Kalau gerakan kaki dia masih diambil juga, batalkan saja sholatnya, dikejar. Karena nggak mungkin khusyuk Pak, sholat kemudian sambil memikirkan barangnya yang hilang, itu nggak mungkin khusyuk. Nah, kayak itu boleh untuk membatalkan. Kalau gerakan ancaman begitu ya sudah pergi ya alhamdulillah. Kalau enggak, batalkan saja, nanti kemudian diambil barangnya, baru kemudian kita ngulangi sholatnya gitu lagi. Kemudian tadi sudah wat taqaddumi ala imami sudah, wat takhallufu bihima bi ghairi uzrin. Tadi yang dicontohkan tadi contoh taqaddum lebih cepat rukunnya, kemudian kalau takhalluf lebih lambat rukunnya, saya contohkan tadi. Itu takhalluf namanya. Imamnya sudah mulai berangkat sujud, kita masih baca surat. Maka kalau salat jamaah memang enak.
Kita datang masuk Allahu Akbar, baru baca Fatihah, baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya sudah Allahu Akbar, rukuk, kita ikut saja rukuk, sudah dihitung membaca apa? Fatihah. Bahkan ketika kita datang, imamnya sudah rukuk niku. Kita langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, dapat 1 rakaat. Beda cerita kalau kita sholat sendiri, tentu nggak sah sholat tanpa membaca apa? Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihati al-kitab. Jadi begitu. Kalau takhallufnya sampai 2 rukun, maka ini batal. Berikutnya wa niyati qat'is shalah, dan niat untuk mencukupkan salat. Ya. Jadi dia niat dalam dirinya ketika tengah-tengah salat, dia niat untuk wis tak batalke. Wis tak cukupkan salat saya. Yes, batal. Jadi niat ini ternyata enggak remeh nih. Kalau dia niat betul untuk membatalkan, ya itu batal. Dia betul niat ya, mboten batin keraguan. Dia emang mau membatalkan niatnya, maka ini batal salatnya. Kemudian wa ta'aliki qat'iha bi syai'in, menggantungkan pembatalan salatnya terhadap sesuatu. Contohnya gini, sebelum salat dia bilang, ini diterangkan di sini. Misalnya sebelum salat dia bilang, nanti kalau Pak D saya datang, saya tak batalkan salat. Lah Pak D ini datang, maka dia apa? Batal, karena Pak D datang. Ini niatnya sampai seperti itu. Oke. Makanya kalau emang kita nggak pingin apa-apa, ya sholat saja. Pak D datang, ya siapa yang datang, ya wis. Adapun nanti tengah-tengah kita pengen batalkan, tadi ya batalkan. Tapi kalau enggak, lanjut saja. Nggak harus diniati dari awal. Bila mana nanti si Pak D saya datang, bila mana nanti si Fulan datang, bila mana istri saya datang, saya tak batal. Ya batal nanti sholatnya kalau istrinya datang. Monggo. Lari. Nggih, niku sesuai dengan maqasidus syariah, menjaga napa? Nyawa, menjaga jiwa kita. Lari. Kita lari, kemudian nanti di tempat yang aman kita melaksanakan salat. Kalau gempa itu kan bisa dikira-kira, Pak. Ya, misalnya apa namanya, gempa yang kalau lindu ya, lindu itu kan nggak terlalu besar. Mungkin kita masih lah kalau lindu, kira-kira. Kalau sudah kemudian kok lama banget terus dia mulai pecah kacanya begitu, ya kita meninggalkan saja, kita lari saja, menyelamatkan diri. Kemudian setelah itu di tempat yang relatif aman kita melaksanakan sholat. Kalau sholatnya sudah berlalu, bagaimana kita qadha karena ada udzur? Memang ada sebab kenapa kita tidak sholat di tepat pada waktunya, karena ada suatu hal yang membahayakan nyawa kita, gitu. Itu ya dapat pahala, Pak. Karena kita menyelamatkan jiwa kita, dapat pahala. Kita berupaya untuk selamat, kayak gitu. Ya nanti dilihat nanti, makanya imam kedah pakai memang imam. Sebisa mungkin dia harus tahu, misalnya sudah mulai pecah, kacanya pecah, masih begitu. Nanti kan makmumnya kadang bukan nggak berani sih, dia berpikir ngikutin imam gitu. Maka ya dia harus ambil, imam memang harus begitu, harus. Makanya al imam yura'i ahwal al makmumin, itu kan maknanya luas ya. Hendaklah imam itu memperhatikan kondisi makmum, baik ketika dia membaca surat. Ini jamaah setelah ini mau ada acara apa ini, mau ada acara kondangan, ada acara walimahan, undangan jam 8, ya suratnya jangan yang terlalu panjang, karena termasuk ketika gempa, misalnya imamnya harus ini gempa, jadi harus sudah mulai ada yang jatuh kacanya, pecah kacanya, ya adalah dia batalkan, mengajak makmumnya untuk segera lari. Nanti di tempat yang lain kalau sudah cukup tenang, diajak lagi makmumnya, nggak apa-apa, untuk mendirikan sholat, diajak makmumnya tadi, ya mengungsi bareng selamat, nanti kemudian melaksanakan sholat. Jadi dilihat juga, makanya imam menjadi penting. Kalau kita sholat sendiri ya kita hitung niki lari nggak, hatta Jumatan sekalipun keluar nggak apa-apa, Pak. Jumatan itu kan mendengarkan khotib ya. Kalau misalnya khotib yang beritahu, itulah mari kita berzikir, kita keluar dari masjid karena ini sudah gempa. Oh jangankan gempa, Pak, hujan niku apa yang sakit dari diri kita. Maksudnya kalau kena hujan tuh potensinya kita pripun? Kalau kena hujan bahaya banget buat kita. Hujan itu bahaya banget buat kita. Enggak terlalu bahaya. Enggak sholat Jumat enggak apa-apa, Pak, ketika hujan. Termasuk udzur ketika enggak sholat Jumat, salah satunya ketika hujan. Tentu hujan ini kalau hujannya sekali lagi membuat masyaqqah. Tapi hujan masyaqqahnya kalau hujan kenapa sih? Kan ya basah gitu saja. Itu boleh loh kita enggak Jumatan. Apalagi gempa bumi. Nah ini tentu bahaya sekali kalau kita ya. Kita mungkin berdalil dengan Utsman bin Affan ketika diserang orang beliau diam. Nah itu tentu nggak bisa, itu bukan hukum fikih, itu fakta sejarah. Memang Utsman bin Affan ketika diserang beliau diam, memang itu sesuai dengan
sabda Rasulullah ya. Tapi itu bukan hukum fikih. Hukum fikihnya pripun? Ya ketika kita diserang orang ya kita lawan. Ngoten nggih. Kita dipalak oleh orang, kita mengambil yang paling ringan untuk kita. Diminta hartanya, kita kasih harta kita lari, selamatkan jiwa kita. Ngoten nggih. Sama halnya ketika gempa. Gempanya dahsyat, wah tentu kita boleh. Jangankan gempa tadi ya. Hujan tuh boleh orang nggak berangkat sholat Jumat. Hujan. Safar termasuk di antaranya hujan yang lebat. Tapi kalau hujan yang ringan atau hujan lebat pun kalau kita bisa ke masjid ya ke masjid nggak apa-apa. Ngoten nggih. Sehingga gempa baiknya keluar. Nggih. Betul. Nggih, itu terlihat. Ini kok auratnya terbuka, maka kalau dia tahu dan dia diberitahu, ya. Kalau dia tahu, entah dia tahu sendiri atau dia diberitahu, misalnya anak muda bajunya cekak sekali nih, nggih, sehingga kalau rukuk terbuka auratnya. Maka ini kalau kita beritahu, ya hendaklah kemudian dia mengganti pakaiannya yang menutupi auratnya dan sholat. Makanya mungkin sebagian masjid ini sudah memulai disediakan baju yang standar untuk sholat yang menutup aurat, yang panjang. Nah, saya dulu pernah saya tegur. Biasanya saya waktu di Jakarta ya mengatasnamakan takmir. Memang saya tinggal di dekat situ. Maaf mas, ini saya bukan apa-apa, ini bajunya jenengan kalau rukuk nanti ketarik nih. Kalau pengen buatan ketarik nanti sehingga tidak kelihatan auratnya, ada sarung. Sarung juga bisa membuat nggak tertarik. Di atas bisa, sarung di kirian bisa. Diberitahu nggak apa-apa, insya Allah. Apalagi kalau tipikal masjid kayak Al-Huda ini masjid pinggir jalan, ini relatif insya Allah pendatang atau orang yang datang kan musafir, kita beritahu mereka senang. Tapi secara fikih tentu itu terbuka auratnya Pak. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu namanya nggak tahu. Iya mboten apa-apa, dia nggak tahu. Sepanjang dia nggak tahu malah mboten apa-apa. Tapi kalau dikasih tahu, berarti kan dia tahu itu terbuka auratnya ya. Misalnya tadi takmirnya memberitahu. Nah, jadi tahu. Akhirnya dia salatnya tidak sah karena zonnya dia, prasangka kuat dia telah menutup aurat, ternyata mboten menutup aurat karena diberitahu ya, akhirnya ya ganti. Nek kita diem bagaimana? Diem saja ya, dia nggak tahu, dia sah-sah saja salatnya, dia nggak tahu. Kalau kita beritahu, wah matur suwun Pak, itu enten sarung, nanti dipakai gitu nggih. Ini juga perhatian kita, artinya kadang-kadang kita menggunakan pakaian yang sangat kaos biasanya itu terlalu kecil sehingga terbuka atau terkesiap aurat kita. Syukran katiran. Saya kira gitu, sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Pas juga ini pas selesai juga tadi. Wataradudu fi qat'iha, ya ragu-ragu untuk membatalkan batal apa enggak batal, ini juga membuat salatnya kemudian batal. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, yang mewajibkan untuk niat menjadi makmum atau menjadi imam di pertemuan yang berikutnya. Mari kita tutup ta'lim kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.